Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham untuk perusahaan PT Barito Renewable Energy Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu BLEND. Ini adalah purpose pinanya teman-teman. Ternyata ada tambahan underwater dan juga untuk jumlah sahamnya itu dikurangin teman-teman. Oke, mari kita lihat ya teman-teman. Nah, mungkin sudah tahu ya, ini adalah panas bumi ya teman-teman itu. Nah, ini dia tinjauan kapasitas yaitu panas bumi. Nah, kita lihat dulu teman-teman untuk informasi perusahaan IPO-nya ya teman-teman ya. Sebelum IPO dia ini 45 juta lot ya teman-teman ya, atau sekitar 3,35%. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman di web IPO-nya. Untuk brand ini kita lihat ya. Nah, ternyata dia dikurangin teman-teman. Kalau kita lihat sih dikurangin sekitar 4.850.000 lotan ya teman. Nah, sebelumnya kan yaitu 45 juta dengan 3,35%. Tapi dia ambil 3% saja. Ini sangat sedikit banget teman-teman itu. Ya, kenapa dikurangin? Mungkin dia ambil harga atas ini teman-teman. Karena dia ambil harga atas di 780 itu. Oke, untuk penahan umum juga kita lihat ya teman-teman. Kita langsung saja di sini 2 Oktober sampai 4 Oktober ya. Tapi nyata berubah ya teman-teman. Ini dia kalau kita lihat nyata dimulai di tanggal hari ini 3 sampai 5 Oktober tahun 2023. Dan listingnya di tanggal 9 Oktober tahun 2023. Sebelumnya kan di tanggal 6. Ternyata berubah. Dan underwaternya ada nambah ya teman-teman. Sebelumnya adalah ini saja, tapi dia nambahnya cuma satu, nggak banyak-banyak amat teman-teman. Biasa sih kalau jumbo nih biasanya nih banyak teman-teman, tapi nyata hanya sedikit, yaitu TP OCBC Sekuritas Indonesia. Seperti ini untuk jalan masuk untuk asing ini teman-teman itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, mungkin teman-teman bertanya, rencana penggunaan dana ini memang untuk bayar hutang teman-teman. Ya, rata-rata saham IPO jumbo itu banyak bayar hutang memang teman-teman. Nggak perlu dipungkiri lagi teman-teman itu. Jadi nggak perlu masalah sih menurut saya sih teman-teman itu. Ya, rata-rata teman-teman bisa cek. Semua IPO pastinya ada bayar hutang itu. Dan juga sisanya pasti untuk ekspektasi teman-teman itu. Nah, lalu kita lihat untuk struktur pemegang sahamnya teman-teman, ini dia. Nah, kalau kita lihat sih ada perubahannya teman-teman. Ini dia. Oke, kita lihat teman-teman. Kita lihat struktur pemegang sahamnya. Nah, ini dia teman-teman. Sebelum IPO kan 150 ya teman-teman. Nah, sama aja ya teman-temannya. BLPT, G, Jupiter. Nah, ada semua ya teman-teman. Nah, BLPT, G, Jupiter. Nah, dan juga Gemini. Nah, nyata dia ini hanya dibagi ke masyarakat ada 3% saja ya teman-teman. Dan jadi dia ini untuk yang BLPT ini 64,67. Nah, jadi yang sebelumnya kan 64,43. Jadi BLPT ini megang lagi teman-teman, banyak lagi. Dan juga untuk G ini juga megang lagi juga teman. Nah, kan sebelumnya itu kan udah 3,50-an ya teman-teman ya. 52 ya. Ini jadi 61. Dan sisanya Jupiter dan Gemini 4,36. Ternyata nambah 1 poin ya itu. Nah, jadi untuk bagi ke masyarakat ini hanya sedikit banget teman-teman. Hanya 3% teman-teman. Padahal awalnya itu hanya sekitar 3,35%. Dan juga harga yang diambil 780 itu. Oke, sebelum kita masuk ke policy untuk brand ini teman-teman, mari kita lihat dulu teman-teman untuk nama itu penjamin emisi efeknya. Berapa sih dibagi ke barang-barangnya ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Kita lihat dulu yang bagi barang. Ternyata tetap nih teman-teman, yaitu PT BNI Sekuritas yang megang barang banyak teman-teman, 95%. Nah, kalau untuk PT OCBC Sekuritas Indonesia yaitu 4,78%, hanya sedikit. Ini mungkin untuk jalur masuk asing teman-teman itu. Nah, jadi yang megangnya ini tetap BNI ya teman-teman untuk underwater utamanya itu. Oke, coba kita lihat untuk pollingnya teman-teman. Pastinya pollingnya ini sedikit banget teman-teman, karena saya lihat saja antrian saja sudah penuh teman-teman, sudah 25.000. Nanti kita lihat ya, saya lihatkan juga. Nah, oke, kita lihat dulu. Ini masuk ke golongan 4 sepertinya. Penahan umum perdana saham perusahaan dengan dana himpunan sebesar sekitar 3 triliun 131 miliar 700 juta rupiah masuk dalam penawaran umum golongan 4 dengan batasan minimum alokasi untuk penyertaan terpusat sebesar yaitu 2,5% atas sebesar yaitu 78 miliar 292 juta 500 ribu rupiah. Nah, dalam hal ini terjadi kelebihan pemesanan pada penjataan terpusat dibanding batasan alokasi. Nah, alokasi untuk saham penjataan terpusat ya sesuaikan dengan ketentuan angka. Nah, ini nanti disesuaikan teman-teman itu. Nah, jadi untuk penjataan untuk ke retail ini sedikit banget teman-teman. Enggak semua ini dibagikan teman-teman, yaitu 40 juta lot ini.
hanya sekitar 2,5% ini saja teman-teman. Itu dikit banget teman-teman. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Nanti kalau 2,5% artinya kita bisa hitung saja teman-teman. Artinya nanti pada saat penyataan nanti sedikit banget itu nanti teman akan dibagikan. Nanti kita lihat ya, apakah nanti dapat 5% atau 10% teman. Untuk 40 juta lot ini itu. Mari kita lihat nanti pada saat penyataan nanti teman. Di tanggal 5 Oktober nanti ya teman untuk penjataannya. Mari kita lihat teman itu. Oke, mari kita kembali lagi. Mari kita lihat untuk policy bulan ini ya teman. Nah, dikarenakan jumlah sahamnya itu berubah temannya, jadi jumlah saham di stok open itu adalah 133 miliar. Oke, mari kita lihat untuk bulan di tahun 2022 ya. Untuk harga 780 dan untuk close di 15.362 yang waktu lalu saya buat teman-teman itu. Untuk PBP-nya itu 15,62 kali di tahun 2022. Di tahun 2023 yaitu kuartal pertama itu 14,32 kali. Untuk PER-nya di tahun 2022 yaitu 39,37 kali. Lalu untuk di tahun 2023 kuartal pertama itu 1,27 kali. Untuk BP-nya di tahun 2022 itu 49,95. Lalu di tahun 2023 di kuartal pertama yaitu 54,46. Lalu DER-nya di tahun 2022 itu 680,16%. Lalu di tahun 2003 di kuartal pertama yaitu 632,31%. Untuk LAI di tahun 2022 yaitu 39,67%. Lalu di tahun 2003 di kuartal pertama yaitu 8,36%. Lalu EPS-nya yaitu 19,81 di tahun 2022 dan di tahun 2003 di kuartal pertama itu 4,55. Untuk jumlah sahamnya di stok penuh adalah 133 miliar. Untuk ekuitas di tahun 2022 yaitu 6,6 triliun, lalu di tahun 2003 yaitu 7,2 triliun. Lalu untuk laba bersih di tahun 2022 yaitu 2,6 triliun, lalu untuk laba bersih di tahun 2003 di kuartal pertama adalah 609 miliar. Lalu total hutangnya di tahun 2022 yaitu 45,4 triliun, lalu di tahun 2003 di kuartal pertama adalah 46 triliun. Lalu untuk market cap di 780 adalah 104 miliar. Lumayan besar sih teman-teman untuk market cap-nya nih. Lalu market cap di 780 adalah 104 triliun teman-teman. Lumayan besar sih menurut saya itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, wah utangnya ini besar banget ini brand ini. Coba kita bandingkan sama AMM teman-teman. Nah, ini AMN untuk di harga 6.100 hari ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat untuk PBP-nya 7,98 kali, PER-nya 102,96 kali, untuk BP-nya 764,40, DER-nya 85,53%, OI-nya 6,50%, EPS-nya yaitu 49,61. Jumlah sahamnya itu 71 miliar. Nah, untuk ekuitasnya yaitu 54,97 triliun. Untuk laba bersih 1,79 triliun. Untuk total hutangnya yaitu 47 triliun. Gak jauh beda teman-teman, malah lebih besar hutangnya AMN ini dibanding brand ini. Tapi ekuitasnya ini tinggi dia teman-teman untuk AMN ini dibanding brand ini. Nah, itu bedanya teman-teman, itu dia. Jadi jangan bingung, brand ini hutangnya besar, coba bandingkan sama AMN ini. Tapi kalau ekuitasnya memang tinggi AMN ini, itu jadilah delnya nih kecil teman-teman, nggak sampai 100%. Sedangkan ini lumayan juga teman-teman untuk delnya itu. Oke, coba kita lihat untuk track record untuk BNI Sekuritas ini teman-teman, yang akan ngawal brand nanti. Kalau kita lihat untuk ILA teman-teman, 1 kali ALA, ZLX ya 3 kali ALA, ACI 0,66%, untuk GOTO yaitu 13%, TLDN itu 6%, ASIO 1 kali ALA, MOLA 2 kali ALA, untuk beli kuning AMN 3% dan LA 3%. Nah, untuk ini juga pernah ngawal AMN yang sampai ditutup 3%. Sempat juga naik tinggi teman-teman. Nah, semoga saja untuk bulan nanti naiknya tinggi juga teman-teman itu. Dan juga kalau kita lihat TP. Nah, TP terakhir ngawal Enkel teman-teman. Dia ditutup zona hijau teman-teman. Kalau nggak salah sih 3-5% sih ditutup teman-teman. Lumayan juga sih teman-teman, itu dia. Ini di sini untuk ngawal masuknya asing teman-teman itu. Jadi TP ini lumayan menarik juga teman-teman. Dan juga pada saat di jam 6.30 tadi teman-teman, 6:28 menit. Kalau saya lihat antrian saja sudah 25.000 teman-teman. Baru hari pertama dan pagi ini teman-teman, sudah antrian 25.000 dibanding IPO lain. Ternyata banyak yang minatnya untuk saham brand ini. Apakah nanti seperti Cuan atau AMN teman-teman? Seperti ini, seperti AMN teman-teman. Ya, semoga saja seperti itu teman-teman. Kalau kita kuat hold dan retail tidak banyak jualan teman-teman. Kalau kita kuat semua teman-teman itu. Oke, kalau kita lihat sih untuk listingnya nanti di tanggal 9 Oktober tahun 2023 barengan sama PTPS. Pastinya nih banyak ngalah ke brand semua nih teman-teman.
melihat IOTF dan Koci masih sepi, PTPS apalagi, dan banyak banget teman-teman yang ikut. Ternyata dia nih sudah masuk ke blend semua teman dananya itu. Oke, jadi gimana menurut teman-teman untuk saham blend ini? Kalau kita lihat sih untuk BLPT sudah cetak ATH kemarin ya teman-teman, dan juga cuan juga cetak ATH juga, ya sempat juga koleksi ya teman-teman. Nah, tapi menurut saya sih untuk jangka panjang lumayan bagus ini teman-teman untuk blend ini. Meskipun ada hutangnya lumayan teman dan dana juga bayar utang, tapi itu gak ada masalah sih untuk jangka panjang. Yang penting dia ini usahanya ini masih mencetak laba. Dan juga nanti katanya janjikan mau bagi dividen katanya bulan ini teman-teman ya. Semoga saja nanti mau bagi dividen teman-teman itu. Jadi gimana menurut teman-teman untuk saham IPO Blind ini? Apakah teman-teman minat untuk melakukan pembeliannya? Kalau saya sih pasti minat teman-teman. Apalagi melihat antrian saja sudah alami benar teman-teman. Kemungkinan besar nanti jatahnya sangat sedikit. Apalagi kita melihat calling di sini tadi aja cuma 2,5% teman-teman. Ya, meskipun ini nanti 78 miliar teman-teman, itu aja sangat sedikit teman-teman. Ya, saya pikir sih sekitar 10% teman-teman, atau 5% atau 20%. Nggak tahunya 2,5% dibagikan ke retail teman-teman. Itu dikit banget teman-teman. Kemungkinan jatah nanti sekitar 5% atau 10% teman-teman untuk jumbo ini. Kalau 20% kemungkinan sih nggak mungkin sih teman-teman, tapi nggak ada kemungkinan juga teman-teman. Untuk harganya ini kan sudah tinggi teman-teman, di 780. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa jumlah lotnya ini dikurangin? Ya karena mungkin dia sudah ambil agak atas dan dikurangin jumlah lotnya. Ya menurut saya sih itu bagus. Itu lebih enteng teman-teman. Dia mengurangi sekitar 4 juta lot teman-teman. Jadi itu agak enteng juga sih teman-teman. Jadi 40 juta lot yang akan dimainkan nanti teman-teman. Nah, menurut saya sih itu nggak ada masalah sih teman-teman. HM juga kemarin tuh dikurangi juga jumlah lotnya teman-teman. Tapi itu untuk mengatasi nama tuh biar liquid untuk sahamnya. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan saham blend ini nih. Gimana menurut teman-teman untuk saham blend ini? Saya akan ikut dan pastinya saya akan ini nih teman-teman. Ini saham ini sangat bagus banget. Apalagi ini panas bumi temukan nih teman-teman, yang lagi ngetrend banget ini teman-teman. Dan juga ini adalah punya orang terkaya nomor 4 di Indonesia teman-teman. Pastinya ini akan digoreng teman-teman, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih teman-teman. Salam cuan.